Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan hari ini, perkenalkan dulu, nama saya Abdul Rahman. Di sini saya sebagai instruktur untuk pelatihan online dengan tema membuat dokumen ilmiah serba otomatis dengan MS Word atau Microsoft Word ya. Nah, di dalam pelatihan online ini nanti ke depan kita ada 6 kali pertemuan ya. 6 kali pertemuan dan dimulai jam 13 ya sampai selesai ya. Nah, di pertemuan pertama saya jelaskan dulu untuk pertemuan pertama tanggal 27 bulan April 2020. Di sini ada pendahuluan ya. Pendahuluan, terus nanti kita lanjutkan dengan mempraktekkan mengatur halaman dokumen dan membuat kerangka dokumen. Pertemuan kedua tanggal 28 April 2020, di sini kita akan praktekkan bagaimana cara membuat nomor halaman yang berbeda dalam satu dokumen atau dalam satu file. Terus selanjutnya di pertemuan 3 tanggal 29 bulan April 2020, di sini kita akan bahas tentang bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis ya. Jadi tidak manual lagi, kita otomatis ya. Terus yang berikutnya di pertemuan keempat tanggal 30 April 2020, di sini kita akan bahas dan praktekkan bagaimana cara membuat daftar tabel dan daftar gambar secara otomatis. Terus yang kelima, tanggal 1 bulan Mei 2020, di sini kita akan bahas tentang bagaimana cara membuat sumber dan daftar pustaka otomatis. Terus yang terakhir di pertemuan ke-6, yaitu tanggal 2 bulan Mei 2020, di sini kita akan bahas tentang bagaimana cara membuat lampiran dan daftar lampiran secara otomatis. Dan kesemuanya ini rata-rata pembuatan dokumennya secara otomatis semua. Ya. Oke, sebelum kita menginjak ke praktek materi pertama, ya, saya akan bahas dulu. Di sini membuat dokumen ilmiah atau laporan serba otomatis ya dengan Microsoft Word. Kenapa harus serba otomatis? Karena supaya kita dipermudahkan untuk membuat dokumen ya secara sistematis dan tidak secara manual ya. Dan ini juga akan menghemat waktu kita membuat laporan atau dokumen ilmiah. Nah, kasus-kasus yang sudah terjadi saat ini ketika membuat dokumen ilmiah atau laporan, dalam isi-isi dokumen itu terpisah-pisah. Ya, contohnya untuk cover dia filenya sendiri, untuk kata pengantar filenya sendiri, untuk daftar isi filenya sendiri, untuk isinya bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6 dia filenya sendiri. Nah, setelah itu dia nanti ya, dimasukkan dalam satu folder. Jadi satu folder itu beberapa file dalam satu dokumen ilmiah atau laporan. Nah, di sini kita akan buat secara simple dan sederhana dan otomatis ya. Jadi kita butuh satu file aja, isinya sudah mengcover semua itu, yaitu mulai dari cover, kata pengantar, ya daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, isinya bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6, lampiran, daftar pustaka dan seterusnya sampai selesai itu dalam satu file ya, dalam satu file. Walaupun nanti di dalamnya halaman dokumennya berbeda ya, ada yang Romawi, ada yang Latin atau angka biasa, terus ukuran kertasnya ada yang potret ya, yang berdiri, ada yang landscape, yang tidur ya. Itu nanti ada tekniknya sendiri dalam pelatihan online di sini. Oke.
Oke, kita masuk ke pertemuan pertama ya. Saya kira cukup untuk pendahuluan ya tentang bagaimana cara membuat dokumen ilmiah secara otomatis ya dengan Microsoft Word. Nah, kita masuk ke materi praktek pertama ya, yaitu mengatur halaman dokumen dan membuat kerangka dokumen. Silakan buka Microsoft Word-nya ya. Oke, Microsoft Word ya yang kita gunakan bisa mulai dengan versi 2010 ya. 2010, 2013, 2016, 2019 ya, boleh ya. Jadi Microsoft tadi itu secara fiturnya hampir sama ya. Dan di sini saya menggunakan versi yang 2010 gitu ya. Nah, saya kira tidak perlu perkenalan dulu untuk halaman Microsoft Word ya. Jadi sudah paham semua. Secara umum di sini ada menu Home, Insert, Page Layout, Reference, Mailing, Review, View, dan lain-lain ya. Nah, dan di sini ada halaman kerjanya atau lembar kerjanya. Oke. Kita masuk yang pertama ya, yaitu mengatur dokumen dan kerangka dokumen. Oke. Nah, sebelum kita mengetik dokumen ilmiah atau laporan, yang pertama kali yang perlu kita lakukan adalah mengatur halaman dokumennya dulu ya, supaya nanti ke depan bisa serasi ya atau selaras. Nah, dalam mengatur halaman dokumen, yang pertama ya kita setting ukuran kertasnya dulu ya. Ukuran kertasnya. Oke, ukuran kertasnya di sini kita bisa menggunakan menu page layout ya. Terus di sini ada icon size. Nah, kita pilih yang A4 ya, A4. Ini biasanya rata-rata menggunakan ukuran A4. Nah, kadang-kala ada juga yang menggunakan F4 ya, tapi rata-rata kita menggunakan A4. Terus ukurannya sudah A4. Terus yang kedua, kita men-setting marginnya. Nah, untuk marginnya kita pilih yang custom margin ya, custom margin. Oke, di sini ada tab page setup ya. Yang pertama kita setting bagian topnya ya. Topnya kita buat ukuran 3 cm, terus kiri 4 cm, bawah 3 cm, terus kanan 3 cm. Ini ya, atas top 3 cm, kiri left 4 cm, button bawah 3 cm, dan kanan 3 cm. Nah, di sini ada yang berbeda ya. Ya, yang kiri itu 4 cm sendiri. Nah, biasanya rata-rata seperti itu. Kenapa seperti ini? Ya, oke, karena ini dibuatkan space untuk penjilitan ya, atau untuk staples. Jadi kalau kita laporannya sudah jadi, dokumen ilmiah sudah jadi, di print, terus nanti akan dijilid dan di staples, itu biasanya sebelah kiri. Itu akan memakan space untuk staples atau penjilitan. Makanya kita tambahkan di sini. Oke, setelah itu kita oke ya. Nah, berarti ini ukurannya tadi ya, kiri 4, atas 3, kanan 3, bawah 3 ya. Nah, selanjutnya pemilihan fontnya atau hurufnya ya. Kita gunakan Times New Roman ya.
kayak ini ya, Times New Roman. Terus ukuran fontnya, hurufnya itu 12. Terus untuk paragraf, di bagian paragraf ya, ini kita buatkan rata kanan kiri. Terus untuk space-nya kita gunakan, yang sering digunakan adalah 1,5 cm ya. Ini ya, jadi jaraknya ya. Oke, selanjutnya kita sudah mengatur halaman dokumen. Sekarang kita membuat kerangka dokumen. Nanti kita sama-sama di sini saya contohkan dengan membuat laporan ilmiah ya, atau dokumen ilmiah. Ya, yang pertama di sini nanti bisa sama-sama kita praktekkan ya, halaman judul ya. Terus yang kedua, halaman pengesahan. Terus yang ketiga, kata pengantar. Terus yang keempat, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, terus daftar lampiran, terus bab 1 ya, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, terus bab 3 metode penelitian, bab 4 pembahasan, bab 5 ya, bab 5 penutup. Terus di sini kita buatkan daftar pustaka. Terus di sini nanti buat yang terakhir adalah lampiran. Nah, ini kerangka pokoknya ya, kerangka pokoknya. Biasanya bisa kita lihat kalau di buku itu di daftar isi ya. Jadi kita buat kerangka seperti ini dulu. Nah, terus di sini kita uraikan lagi untuk bab 1 latar belakang ya. Latar belakang nanti dibuatkan seperti ini ya, huruf depannya huruf besar ya, yang lainnya huruf kecil. Latar belakang, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian. Bab 2 ini untuk bagiannya saya contohkan penelitian terkait. Nah, terus landasan teori ya. Terus bab 3 contohnya ya, metode olah data. Ini contoh aja ya. Terus metode analisis. Terus di sini hasil analisis, dan di sini hasil
penelitian. Oke, itu saya contohkan untuk yang bab 4 pembahasan. Bab 5 kita buat bagiannya kesimpulan, terus saran ya. Oke, kurang lebih nanti saya contohkan seperti ini. Jadi halaman judul sampai dengan lampiran-lampiran ya. Untuk bab 1 di sini ada 3 bagian. Untuk bab 2 ada 2 bagian. Untuk bab 3 ada 2, bab 4 ada 2, bab 5 ada 2. Langkah selanjutnya di sini ada judul pokok dan sub judul ya. Dan nanti di sini kita akan jadikan 2 kelompok ya. Kelompok pertama nanti di sini ada istilah heading ya, heading 1. Terus kelompok kedua nanti kita kelompokkan menjadi heading 2 ya. Dimana posisinya untuk heading 1 dan heading 2 ya. Jadi posisinya adalah di bagian home ya. Di sini ada heading 1, heading 2 dan seterusnya. Nah, di sini kita kelompokkan menjadi 2. Nah, yang huruf besar semua ini atau judul pokok ini kita masukkan, kita kelompokkan menjadi heading 1 ya. Oke, caranya seperti ini, kita blok. Nah, kita masukkan ke heading 1. Terus untuk yang sub pokoknya ya, kita blok di sini contohnya latar belakang, permasalahan dan tujuan dan manfaat penelitian, kita jadikan heading 2. Terus bab 2 heading 1, terus bagiannya heading 2. Terus bab 3 juga sama, untuk judul pokoknya heading 1, terus subnya heading 2. Bab 4 juga sama ya, heading 1, terus untuk subnya heading 2. Nah, untuk bab 5 juga sama, heading 1, terus untuk sub judulnya heading 2. Terus yang terakhir daftar pustaka dan lampiran-lampiran menjadi heading 1 ya. Misalnya ini judul pokok. Nah, seperti ini. Di sini nanti akan berubah ukurannya, jenis hurufnya dan warnanya ya. Nah, sekarang kita kembalikan ke settingan awal ya. Kita select all ya. Nah, bisa menggunakan CTRL-A ya. Dipilih semua. Terus setelah itu kita kembalikan ke settingan awal ya, atau pengaturan halaman dokumen pertama tadi, yaitu menggunakan Times New Roman, ukurannya 12, tidak bold ya, terus warnanya hitam. Nah, ini. Kayak kalau kita arahkan di sini nanti akan terarah, oh ini heading 1 ya, yang paling atas ya, terus latar belakang, permasalahan ini heading 2 dan seterusnya. Tuh. Nah, sekarang di sini kita buat penomoran dulu ya, penomoran untuk sub judul ya. Nah, untuk yang bab pertama dulu ya, bab pertama untuk penomorannya ini saya tuliskan dulu ya, saya jelaskan dulu. Kita nanti akan menggunakan seperti ini ya, 1.1 untuk latar belakang, terus yang kedua 1.2 untuk permasalahan, terus yang ketiga 1.3 untuk tujuan dan manfaat penelitian. Nah, di sini ada artinya bahwa angka di depan ya, angka 1 semua itu berarti itu menandakan posisi babnya. Terus yang urutan keduanya di sini berurutan ya, 1, 2, 3 ini menandakan urutan dari subjudulnya
gitu ya. Tapi kita tidak menuliskan tidak manual seperti ini. Kita akan buatkan dengan fasilitas numbering ya. Bagaimana caranya? Nah, kita blok dulu latar belakang, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian ya. Terus di sini di bagian home ada numbering ya. Numbering. Nanti kita akan pilih yang 1.1, 1.2, 1.3. Nah, biasanya kalau komputer yang belum pernah disetting seperti itu, belum terdapat list seperti ini ya. Nah, kalau belum, saya akan simulasikan mulai dari awal. Kita pilih define new number format di sini ya. Diklik. Nah, nanti akan munculnya seperti ini. Di sini ada number style ya. Number style itu tetap kita menggunakan urutannya adalah 1, 2, 3. Nah, terus di sini ada number format ya. Number format di sini sudah ada angka 1. Angka 1 ini di sini adalah untuk angka urutannya. Nah, makanya di sini nanti kita akan tuliskan angka 1 di depannya ya. Jadi angka 1 titik ya. Nanti previewnya seperti ini ya. Jadi 1.1, 1.2, 1.3. Nah, setelah itu di oke. Nah, seperti ini munculnya ya. Nah, terus kita rapikan ya. Kita rapikan dengan penggaris. Kayak kebetulan di sini penggarisnya belum diaktifkan ya. Jadi belum muncul ya. Biasanya muncul di sebelah atas dan kiri. Nah, di sini kita munculkan dengan menggunakan menu view. Nah, view di sini ada ruler ya. Diklik. Oke, di sini kita blok, kita rapikan ya. Nah, penggarisnya sudah muncul. Kita tarik aja ke kiri. Nah, terus rapikan lagi ke kiri juga sini ya. Nah, ini. Terus bab 2 ya. Bab 2 nah, berarti untuk penomorannya adalah 2.1, 2.2, 2.3. Jadi kembali ke numbering ya. Numbering, terus define new number format. Nah, di sini ada historinya yang tadi ya. Jadi tinggal kita menggantikan angka satunya aja menjadi angka 2. Ya, jadi previewnya adalah 2.1, 2.2, 2.3. Di oke aja. Nah, seperti ini. Terus yang kedua ya. Yang kedua nah, berarti 3.1, 3.2 ya. Kita pilih lagi di sini numbering, define new number format. Nah, kita merubah angka 2-nya menjadi angka 3. Di oke. Terus kita rapikan rata kiri ya. Nah, terus bab 4 juga sama, berarti 4.1, 4.2 pakai numbering juga, ada define new number format. Terus kita pilih, kita rubah number formatnya yang depannya jadi 4. Terus yang terakhir ya, yang terakhir di sini berarti number formatnya adalah 5 ya depannya. Jadi 5.1, 5.2 dan seterusnya. Kayak kita rapikan juga. Oke, ini sudah untuk membuat kerangka dokumen ya. Oke, ini ada satu yang belum rapi. Kita rapikan dulu. Nah, ini ya. Untuk kerangka dokumennya. Dan setelah itu kita bisa lihat navigasinya ya. Jadi ingin tahu kenapa kita harus pilih heading 1, heading 2 itu manfaatnya apa aja ya. Nah, yang pertama ketika kita sudah mengelompokkan heading 1, heading 2, kita bisa memanfaatkan navigasi ya, navigasi pen ya. Nah, kita bisa lihat di menu view dan di sini ada navigation pen ya.
Navigation Pen. Kita klik aja, nanti muncul di sebelah kiri ini ya. Nah, ini yang merupakan manfaat dari kita mengelompokkan heading 1, heading 2. Dan ini kerangkanya. Jadi kerangka berada di dalam dokumen dan di-listkan di dalam navigation. Nah, ini sangat bermanfaat sekali ya untuk mencari poin-poin ya atau judul pokok, subpokok atau isinya ya. Tinggal nanti kita klik aja, nanti langsung terarah yang akan kita cari. Tuh ya. Oke, ini ya. Contohnya kita mau nyari lampiran-lampiran di sini ya. Oke. Mungkin untuk saat ini untuk menggunakan navigation dengan klik-klik seperti ini tidak terlalu berpengaruh ya, karena ini masih 2 halaman ya, masih dua halaman ya. Jadi masih bisa diatasi dengan menggunakan scroll ya. Tapi kalau sudah halamannya sudah banyak ya, sudah 100, 200 atau ribuan, nah, kita menggunakan scroll seperti ini kesulitan ya untuk mencari apa yang kita tuju ya. Kalau kita sudah ada navigation pen ini, kita akan lebih mudah mencarinya. Oke, untuk materi pertama sudah terselesaikan, yaitu mengatur halaman dokumen dan membuat kerangka dokumen ya. Oke, jangan lupa untuk disimpan dulu. Oke, kalau sudah disimpan, nanti di pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan dengan materi, yaitu bagaimana cara membuat nomor halaman yang berbeda, yaitu halaman angka Latin dan halaman angka Romawi ya. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan pertama. Jika ada pertanyaan, saya persilakan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.